Heho Pop gengs, di bulan Ramadan kayak gini, bagi kita orang Indonesia buat nandainnya itu gampang banget. Mall jadi tema Ramadan, masjid semakin ramai, iklan sirup marjan muncul, dan banyak lagi hal lainnya. Hal ini disebabkan status Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbanyak. Nah, makanya hal kontras terjadi di negara dengan penduduk Islam yang sedikit, di mana nggak ada tanda-tanda perayaan Ramadan sama sekali. Seperti di Cina, yang umat muslimnya cuma 1,8% dari total populasi. Nah, meskipun begitu, siapa sangka kalau di Cina ada nih yang namanya suku Tajik yang merupakan suku muslim negeri tirai bambu yang diakui sebab kecantikan dan keramahan penduduknya. Penasaran? Yuk kita banyak bicara tentang suku yang satu ini. Dalam peradaban modern seperti sekarang, suku Tajik menempati wilayah otonom bernama Taskurgan di Xinjiang Barat. Lokasi dari suku ini merupakan daerah paling barat di Cina yang berbatasan dengan Pakistan, Afghanistan, dan juga Tajikistan. Dalam kawasan seluas 25.000 km persegi ini, dihuni oleh 33.718 suku Tajik yang disensus pada tahun 2018 silam. Sebagai suku yang tinggal di dataran tinggi dengan iklim yang sering diselimuti es, suku Tajik dikenal sebagai suku dengan kehidupan bebas tanpa ikatan dengan dunia modern. Tidak seperti kita semua yang kalau mati listrik atau kuota habis udah kalang kabut. Bahkan saking bebasnya, suku ini masih menganut sistem semi-nomaden dengan cara berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun tetap punya desa. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh suku Tajik ini tentu bukan tanpa alasan. Toh, mereka memang dekat dengan hewan paling bebas, yaitu elang. Bagi suku Tajik, lambang elang merupakan lambang kepahlawanan. Saking dekatnya etnis ini dengan elang, suku Tajik bahkan punya tarian elang. Dan ada tuh instrumen musik khas di sana bernama nai yang terbuat dari tulang sayap elang. Bicara soal suku Tajik, siapa sangka kalau ternyata nama suku ini punya penafsiran bermacam-macam dan membuatnya jadi rumit. Di kehidupan orang Asia di masa lalu, utamanya di abad ke-10, kata Tajik dianggap merujuk pada sebuah suku Arab kuno yang telah punah, yang kemudian dasar katanya menjadi hilang. Ada yang bilang kalau dasar kata dari suku ini adalah Tai, yang merupakan sebutan beragam penduduk negara Asia di masa lalu untuk orang-orang Arab. Bagi orang Persia, Tai juga disebutkan sebagai penanda orang atau kelompok pemeluk agama Islam. Selanjutnya ada Taji, yang jadi sebutan untuk orang berbahasa Turki yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah di Asia Tengah. Nah, kemudian untuk internal suku Tajik sendiri, kata Tajik dianggap sebagai arti mahkota. Dasar katanya ada dua, yaitu Tajiyeke yang berarti mahkota tunggal dan Taji-Erda yang berarti orang bermahkota. Anggapan ini datang dari cerita masyarakat mereka tentang pahlawan bermahkota bernama Lusitama yang diklaim sebagai nenek dari suku Tajik. Makanya hingga sekarang hiasan kepala suku Tajik selalu menjurus pada mahkota. Contohnya tubake untuk pria dan kuleta untuk wanita. Mendengar suku Tajik berasal dari Cina, mungkin saja kita menganggap kalau suku ini akan memiliki rupa milik kebanyakan dari orang Cina. Contohnya berambut lurus hitam, lalu memiliki mata sipit dan kulit putih kinclong. Nah, siapa sangka kalau orang Tajik malah berbeda 180 derajat. Suku ini memiliki fisik dengan warna kulit dominan lebih gelap seperti tembaga, lalu matanya bulat dan berwarna merah rambutnya. Perbedaan fisik dari orang Tajik ini disebabkan asal nenek moyang mereka yang berasal dari Persia. Jadi, alih-alih memiliki fitur fisik mirip dengan orang Cina, suku Tajik malah lebih mirip orang Timur Tengah. Perbedaan fisik yang lumayan jomplang ini membuat suku Tajik dianggap sebagai mutiara cantik di barat Cina. Mulai dari anak kecilnya aja udah menarik, apalagi pas dewasa kayak gini nih. Bikin abang-abang di sini klepek-klepek ya. Nah, dari suku ini kita harus ingat resepnya ya, berbeda itu tidak selamanya buruk. Sebagai suku dengan agama Islam, suku Tajik jelas memiliki budaya yang hampir mirip dengan kebanyakan orang Islam, mulai dari Ramadan, Idul Kurban, dan lain sebagainya. Nah, namun ada satu nih budaya unik dari suku Tajik, yaitu Hari Raya Pilik. Secara harfiah, pilik memiliki arti lampu atau sumbu.
Makanya dikenal sebagai festival lampu yang biasanya diadakan dalam bulan ke-8 kalender Islam atau Syaban. Hari raya ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama ada ritual bernama rumah pilik, di mana seisi rumah akan menyalakan lilin di atas sebuah wadah dengan pasir. Sesi ini akan dipimpin oleh laki-laki tertua dalam keluarga untuk berdoa. Setelah berdoa, semua member dari keluarga akan mulai membaca Al-Quran di depan lilin tersebut hingga lilinnya padam. Nah, di hari kedua, orang Tajik kemudian melakukan silaturahmi ke sanak saudara layaknya Hari Idul Fitri di Indonesia. Tradisi unik dari suku Tajik ini memang sangatlah ikonik dan bahkan dipercaya datang jauh sebelum orang-orang Tajik memeluk agama Islam. Sekarang mari kita pindah untuk melihat pernikahan orang Tajik. Seperti kebanyakan suku Muslim di dunia, suku Tajik melihat pernikahan sebagai hal yang sangat sakral dan perjanjian dengan Allah. Nah, namun ada nih fakta unik seputar pernikahan suku Tajik, di mana mereka dibolehkan menikah dengan sepupu. Padahal dalam banyak budaya, menikah dengan sepupu dari saudara bapak atau ibu adalah hal yang tabu. Entah itu untuk alasan medis maupun agama. Bagi suku Tajik, larangan dalam pernikahan hanyalah ada 2. Pertama yaitu dilarang bercerai, makanya mereka setia hingga akhir hayat. Kedua, mereka nggak boleh meninggalkan rumah. Syarat kedua inilah yang kemudian menjadikan banyak rumah suku Tajik dihuni hingga 4 generasi dan menampung hingga belasan keluarga. Membahas pernikahan sepertinya tidak afdol jika kita tidak masuk dalam tradisi kelahiran orang-orang Tajik. Saat bayi dilahirkan, selain harus azan, para ayah diharuskan membunyikan sesuatu yang nyaring sebanyak 3 kali. Entah itu tembakan atau teriakan yang sangat lantang. Bunyi-bunyian ini menunjukkan kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa lega dari keluarga. Kemudian ada satu lagi, meski hal ini bakal terdengar akan membuat SJW feminis jadi bad mood. Hal ini disebabkan pada kelahiran bayi Tajik ada yang spesial bagi anak perempuan, di mana akan diletakkan sapu di bawah bantal bayi dengan doa agar bayi perempuan ini menjadi ibu rumah tangga yang baik. Yup, di suku Tajik menjadi seorang ibu rumah tangga dianggap pekerjaan terbaik bagi seorang wanita. Baik, itu dia video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.